Halo, selamat sore. Wilujeng Sonten. Good evening dari Lembang yang sedang hujan. Bari ada guluduk saling sahut menyahut. Ini anggur saya Witch Finger. Ini liur barusan nyari literatur tentang Witch Finger. Ada yang nyebut teardrop, ada yang nyebut Halloween. Mana nu benar ini teh, coba. Akhirnya sesudah meliurkan diri, saya dapat ternyata Witch Finger ini dikembangkan oleh salah satu breeder di Amerika nih. Namanya nggak usah saya sebutin ya. Spesialisasinya dia khusus mengembangkan anggur hibrid, yaitu perkawinan silang lewat pollination kayak begitu ya. Mereka berhasil mengembangkan salah satu anggur yang bentuknya kayak cengek teh, cabai rawit. Cabai rawit dari yang banyak ditanam di Thailand, namanya chili pepper. Jadi pada tahun 2002 mereka menanam pertama kali Witch Finger dan berhasil dibuahkan dengan dan mereka rilis dengan nama Chili Pepper Grapes. Tapi pas dipasarkan ada beberapa konsumen yang takut buat belinya, disangkanya anggurnya pedes gitu karena namanya chili pepper kan. Jadi pada tahun 2011 di rebrand menjadi Witch Finger. Beberapa konsumen protes lagi, ada yang kecewa, katanya mereka kecewa karena menyebutkan nama dari anggota tubuh. Jadi tahun 2016 teh diganti lagi menjadi teardrops. Gitu ceritanya. Nah, sekarang kenapa bisa jadi Halloween? Jadi ada orang Ukraina mengatakan bahwa di Amerika itu dalam salah satu vlog ya, saya baca dalam salah satu vlog bahwa di Amerika itu populer anggur Witch Finger itu, anggur teardrops itu paling laku dijual waktu pas perayaan Halloween. Jadi dinamain Halloween gerak. Tah, ini anggur Witch Finger saya umurnya sudah 2 tahun, baru pertama kali berbuah sekarang. Ini sekaligus uji validitas juga. Ya mudah-mudahan valid ya. Tapi kalau lihat dari bentuknya sih mulai ada lancip-lancipnya gitu ke bawah. Tuh. Mudah-mudahan valid. Nih. So, apapun namanya itu adalah anggur yang sama ya, dengan rasa yang sama, dengan tingkat kesulitan yang sama. Jadi breeder itu sendiri 3 tahun mereka baru ngebuahin. Jadi tahun pertama mereka bilang ya harus membuat batang sekundernya itu benar-benar berkayu. Ini saya 2 tahun. Ya di Indonesia apa sih yang nggak bisa ya? Mereka juga bilang ini sulit dibuahkan karena rentan terhadap suhu yang tinggi sama angin kencang. Karena kenapa? Karena si buahnya itu, si bunganya itu mudah sekali berguguran, udah sekali rontok. Nah di Indonesia ini apa yang nggak bisa coba? Mudah rontok, tinggal kasih kalsium ya.
biar nggak rontok. Dan ini hasilnya, ini saya sesudah jadi berry saya kasih pupuk KNO3 putih plus kalsium. Jadi benar-benar nggak ada yang rontok tuh. Tuh. Nah ini rontok-rontok yang ini, yang kecil-kecil ini waktu pertama kali saya bungkus tuh. Tuh. Sekarang buahnya nggak ada yang rontok satupun. Karena kalsium, daya tahan tanaman juga jadi bagus. Di Lembang nih, di tempat lain udah kemarau, di Lembang hujan terus. Hujan, kabut, dingin. Aduh, ini ya beruntung ada kalsium ya, jadi daya tahan tanaman anggur juga bagus gitu. Tuh, daunnya juga segar-segar. Ini saya tanam di planter bag 100 liter. Tuh 100 liter. Batang primernya kurang lebih 1,5 meter sampai atas. Tuh, itu baru percabangan tuh, double cordon di atas. Tadinya waktu umur 1 tahun mau double cordon dari bawah tuh. Cuma kemarin udah pupuk pembuahan 4 kali nggak mau berbuah juga, akhirnya saya pangkas yang tidak produktif, cabang sekunder yang tidak produktif. Nggak lama kemudian berbuah dia, keluar bunga. Oh iya, jadi kemarin itu ceritanya habis mangkas si cabang yang nggak produktif itu, saya buka tutupnya tuh plastik UV-nya. Ternyata kena jamur dong, karena kehujanan terus secara di Lembang gitu loh. Kelembaban tinggi, titik embunnya juga apa ya disebutnya tinggi atau rendah nggak tahu dah. Pokoknya mah kelembaban tinggi, suhu udara rendah. Ya sudah, jamur bro. Jadi saya semprot pakai fungisida, pakai pestisida, daunnya pada kering, ya udah pangkas habis. Tapi butnya udah mulai nongol, belum pecah tapi udah mulai nongol. Makanya saya kenapa berani mangkas habis, karena pengalaman waktu umur 1 tahun itu saya pangkas habis beneran, berbulan-bulan ngadat. Ya sudah, akhirnya keluar but, pecah butnya. Jadi tanggal 9 dipangkas, tanggal 19 mulai keluar bunga tuh. Mulai keluar bunga, susul menyusul butnya pada pecah dong sepanjang sekunder. Ya nggak banyak sih, paling dari 1 sekunder ini 5 tersier ya, kiri kanan. Jadi kurang lebih ada 10 lah. 10 atau 11 lah, 11 tersier. Belum saya hitung sih jumlah tersiernya ini. Dan ini dompolannya, klasternya semua ada 24 klaster. Sebagian ini udah saya bajuin, karena kalau enggak lembab ntar kena jamur kan nggak lucu. Lebih baik mencegah daripada mengobati, itu enggak. Karena ini kata breedernya ini mudah sekali terserang jamur powdery mildew, si witchfinger ini. Pupuknya, waktu pupuk pertumbuhan, waktu fase vegetatif saya kasih NPK seimbang ya, sama asam humat. Udah gitu jadi seminggu 2 kali tuh kasih pupuknya. Pertama kimia, lalu 4 hari kemudian saya kasih POC. POC-nya saya bikin sendiri, saya bikin dari air kelapa dicampur bla bla bla. Nanti saya videoin deh cara bikinnya ya. Hasilnya adalah saya kaget sendiri. Ini malainya dong, lihat dong. Tuh. Itu 37 cm nih. Ini yang paling panjang. Yang belakangnya itu 30 cm. Rata-rata sih 20 sentian ya. Mayoritas 20 sentian.
Itu yang paling belakang tuh, yang celing satu itu 30 cm juga. Itu tersier pertama dari sekunder yang ke kanan. Itu panjang juga. Nah, ini teh umurnya sudah 70 HSP. Tapi masih segini. Kalau di yang lain 2 bulan udah variation. Kenapa? Karena di dataran tinggi itu, terutama di Lembang sini ya, yang saya tahu, kelembabannya tinggi, matahari ya cahaya gitu ya sedikit sekali. Mendung ini dari pagi juga sampai sekarang. Terus jadi stomata daun itu enggak terbuka. Stomata daun akan terbuka di saat suhunya tinggi ya. Ini stomata daun nih adanya di belakang sini. Jadi karena dingin jadinya murungkut lah si stomata daunnya. Jadi kenapa tanaman anggur witchfinger ini lambat pertumbuhannya, karena dipengaruhi oleh suhu udara, kelembaban, cahaya matahari, tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer di sini tinggi ya. Jadi laju transpirasi itu pengangkutan air dari akar ke daun itu jadi kurang cepat gitu, jadi lambat pengangkutannya. Oke. Kenapa ini baru segini nih tuh yang lain udah pada variation anggurnya, saya baru segede gini. Tuh, ini yang paling kelihatan sih. Perbandingannya ya. Itu ceritanya kenapa ini 70 HSP baru segini. Oke. Jadi sesudah itu terus itu saya kasih pupuk seminggu sekali pakai NPK. Sempat waktu 1 tahun itu yang pruning habis itu kan udah pupuk pembuahan, ya sudah saya biarin dulu sampai akhirnya berbulan-bulan tunasnya ada yang pecah satu, butnya keluar daun. Akhirnya saya pupuk NPK lagi deh, disuburin sampai kemarin akhirnya saya kasih pupuk pembuahan. Nah, pupuk pembuahannya saya pakai KNO3 putih, pakai MKP dan boron seperti biasa ya, pupuk sejuta umat itu, sejuta umat pengangguran. 4 kali nggak keluar bunga, udah 4 kali pemupukan. Saya pangkas tuh yang tadi ya, yang cabang yang nggak produktif itu, saya kasih pupuk lagi sampai 4 kali lagi. Jadi totalnya 8 kali pemupukan pembuahan, baru deh keluar bunga dia. Dan ini masih keluar bunga tuh, ini baru kemarin baru full bloom tuh. Nih, ini baru full bloom kemarin, ada 4 kalau nggak salah. Tuh yang di sana 1. Nih, ini 1. Right. So sebetulnya di Indonesia mudah sih dibuahin. Kenapa di Amerika sulit? Karena mereka kan 4 musim ya.
Orang mereka mupuk aja cuma setahun sekali di saat sebelum masuk musim dingin. Pas dipangkas mereka kasih pupuk untuk cadangan nanti pas musim semi muncul tunas gitu. Di Indonesia kan enggak, di Indonesia cuma 2 musim, jadi sebetulnya umur 1 tahun juga bisa berbuah gitu, asalkan ingat ya, asalkan teman-teman nih sekundernya sudah besar dan berkayu. Ini sekundernya udah segede jempol saya ini. Ya udah 2 tahun kali, kalau nggak segede jempol nggak kira-kira aja. Nah ini tersiernya muncul di ujung tuh. Tuh, tersiernya segede kelingking saya. Kemarin udah diukur. Jadi untuk pembuahan nanti yang kedua saya akan rapihkan biar kelihatan lebih eye catching gitu. Masa anggurnya eye catching, pohonnya nggak eye catching ya. So jadi teman-teman gak usah takut menanam witch finger, jangan takut karena orang-orang pada bilang sulit dibuahkan, buahnya gampang rontok. Bisa sih diakalin itu biar oke gitu, biar sebetulnya sama sih dengan anggur-anggur yang lain. Cuma soal kegenjahan memang ini enggak genjah. Cuma kalau udah dewasa ya genjah juga kalau udah dewasa ya. Jadi umurnya memang udah harus dewasa baru bisa dibuahkan. Gitu. Ini saya belum semprot fungisida dan pestisida kimia ya. Saya baru semprot fungisida dan pestisida organik. Karena ini kan buahnya untuk dimakan, saya takut ada residunya atau yang masuk ke racunnya ke dalam buah anggurnya gitu. Ih, ada semut di dalam tuh, jalan-jalan. Wah. Ini rencananya besok saya mau seleksi buah nih, takutnya nanti kan terlalu rapat ntar pecah lagi kan nggak lucu ya. Udah ditungguin 2 tahun berbuah taunya pada pecah. Aduh. Nangis deh. Tuh. Banyak yang harus dibuangin tuh buahnya. Aman ini, mereka seneng nih dibajuin, nggak meronta-ronta kedinginan, nggak masuk angin. Kemarin waktu pas sering hujan itu saya pagi-pagi saya pegang beri anggurnya lembab loh, makanya saya buru-buru langsung dipakein baju gini nih. Bajunya tuh namanya fruit cover bahasa Inggrisnya. Oke. Pantengin terus ya perkembangan anggur witch fingernya. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye bye.